Wah, Gibran katanya cuma lulusan SD. Iya, Gibran Raka Buming Raka katanya tuh ada seorang dokter Tradisi ijazah. bilangnya hanya lulusan SD. Dan banyak loh yang kemakan yang kayak gini-gini. Jadi sekarang yang janggal bukan hanya MDIS, tetapi sekarang turun lagi ke SMA-nya, turun lagi ke SMP-nya. Sampai saya juga membuat pernyataan saya di Twitter tadi pagi, jangan-jangan Gibran ini cuma lulus SD, karena kita juga belum pernah lihat ini kan ijazah SMP-nya juga belum pernah kita lihat gitu. Mas Gibran benar-benar siswa SMP Negeri 1 dan lulus dari SMP. Itu tidak benar. Itu tidak lulus. Mas Gibran lulus dari SMP. Anies. Saya lebih baik dari Gibran. Boleh diadu saya sama Gibran. Artinya Kerakusan politik Jokowi itu bukan hoax. kerakusan seperti apa Anda tidak bisa menjelaskan. Kerakusan politiknya sudah terlihat dari sejak Gibran menjadi calon wakil presiden. A few moments later. Ini parah nih. Waduh, makin hari mantan-mantan napi makin ngeri, makin berulah lagi. Ada Ferdinand Hutahian, ada Roy Suryo, ada Bambang Tri, ada Sugi Nur. Waduh. Kelompok-kelompok persatuan napi, mantan napi. Mending bikin forum gitu aja, bikin grup WhatsApp tuh. Persatuan mantan-mantan napi melawan Jokowi. Ngeri ini. Ngeri. Gak usah banyak bicara. Lebih baik pulang ke Sumatera Utara, ke Danau Toba sana, tanam kopi, tanam jagung, tanam singkong. Ya, itu lebih baik. Gak usah banyak ngomong lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si dokter mangkrak ya, yang hingga kini ya semakin kesini maksudnya itu semakin ngelunjak gitu. Setelah menuduh ijazah SMA Gibran itu tidak jelas ya, dengan kata lain Gibran itu cacat bawaan ya sebagai wakil presiden Republik Indonesia karena dianggap tidak memiliki ijazah SMA. Kini dia menyebut bahwa Gibran itu bukan hanya nggak punya ijazah SMA, tetapi juga dianggap nggak punya ijazah SMP, alias hanya lulusan SD saja. Langsung dikasih paham oleh kepala sekolah ya, tempat Gibran sekolah. Tiba disekak mat ya hingga pingsan. Ini fakta loh, ada videonya pingsan, nanti coba kita saksikan bareng-bareng nanti ya. Makanya tipa jangan asal jeplak. Selain itu teman-teman ya, ada juga seorang politikus ya, mantan napi ya, yang menyebut bahwa dirinya lebih hebat daripada Gibran. Aduh, ngapain sih Pak Jokowi dan keluarganya diserang terus gitu loh. Aduh. Ya tentu saja saya sepakat gitu ya, bahwa politikus yang satu ini memang lebih hebat daripada Gibran ya, tentu saja iya, yaitu urusan bacot dan asal jeplak. Udah itu dia menang. Selain itu dia kalah. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Gibran katanya cuma lulusan SD. Iya, Gibran Raka Buming Raka katanya tuh ada seorang dokter Tradisi ijazah. bilangnya hanya lulusan SD. Dan banyak loh yang kemakan yang kayak gini-gini. Anggapnya kita ini era di 20-30 tahun lalu gitu, di mana informasi itu kerannya hanya dimiliki oleh beberapa orang dan dibuka pelan-pelan. Sekarang informasi terbuka luas, geng. Sekali lagi Gibran lah dibilang lulusan SD. Aduh, gimana menurut lu? Biar komen dulu ya. Iya,
Jadi mereka itu kurang sadar ya, bahwa semakin kalian itu menuduh secara sporadis dan tidak wajar, semakin banyak masyarakat yang akhirnya itu ya semakin sadar gitu loh ya, bahwa kalian itu sebetulnya cuma asal jeplak aja. Ya coba bayangin lah, anak seorang pejabat ya, pada saat itu kan Jokowi sebagai wali kota Solo. Ya masa anaknya cuma lulus SMP, terus dia ke Singapura itu ngapain gitu loh, ya kan? Coba bayangin, masa lulus SMP, masa cuma lulus SD, ya kan? Aduh. Lanjut. Nah besok paginya dia memang konferensi pers menunjukkan ijazah Bradford University itu kan waktu itu. Nah sekarang di 2 tahun kemudian di tahun 2025 justru dengan pengumpulan data-data yang dilakukan oleh para netizen ini malah tambah janggal lagi. Jadi sekarang yang janggal bukan hanya MDIS, tetapi sekarang turun lagi ke SMA-nya, turun lagi ke SMP-nya. Sampai saya juga membuat pernyataan saya di Twitter tadi pagi, jangan-jangan Gibran ini cuma lulus SD, karena kita juga belum pernah lihat ini kan ijazah SMP-nya juga belum pernah kita lihat gitu. Ya, ini saya sampaikan bahwa Mas Gibran benar-benar siswa SMP Negeri 1 Kota Surakarta dan lulus dari SMP Negeri 1 Kota Surakarta. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Lulus, Mas Gibran lulus dari SMP 1. Anis. Siapa yang bikin konten ini? Ya, endingnya ya bikin ngakak. Anis. Aduh, saya tidak perlu menjelaskan apa yang baru saja kita saksikan karena kita sudah sama-sama menyaksikan. Saya cuma numpang ketawa aja. Koclak, lanjut. Kepala SMP Negeri 1 Surakarta, Jawa Tengah, yakni Huryanti, menegaskan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah alumnus sekolah tersebut. Huryanti menyebut Gibran sudah menempuh pendidikan dan lulus secara sah dari SMP Negeri 1 Surakarta. Ia menuturkan Gibran benar-benar siswa SMP Negeri 1 Surakarta dan lulus dari SMP Negeri 1 Surakarta. Pernyataan ini sekaligus membantah tudingan pegiat media sosial Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Sebelumnya, Dr. Tifa meragukan keaslian ijazah Gibran dari SMP Negeri 1 Surakarta. Lewat unggahan di media sosial pada Rabu 24 September 2025, Dr. Tifa mempertanyakan apakah pihak sekolah benar-benar mengeluarkan ijazah atas nama Gibran Rakabuming Raka. Lah iya gitu loh, gini loh, iya kan, dia kan sekolah di Orchid Secondary School ya, karena sudah disampaikan kemarin ya, sistem pendidikan di Singapura itu kan ada sistem secondary school gitu kan ya. Secondary school itu sebetulnya gabungan antara SMP dan SMA yang dilanjut dalam satu sistem pendidikan, satu jenjang pendidikan. Kalau di Indonesia SMP dan SMA itu jenjangnya berbeda. Ya, SMP dulu lulus baru SMA. Nah di Singapura itu enggak. Secondary school itu SMP plus SMA dalam satu jenjang pendidikan yang sama. Cuma tahunnya panjang, bisa 5 tahun gitu. 5 tahun apa? Ya 5 tahun bisa 4 tahun gitu, ya kan? Ya, masa dikatakan cuma lulus SD, coba bayangin lah. Nuduh nggak pakai otak ya macam kayak gini. Lanjut. Saya lebih baik dari Gibran. Boleh diadu saya sama Gibran. Artinya kerakusan politik Jokowi itu kerakusan seperti apa Anda tidak bisa menjelaskan. Kerakusan politiknya sudah terlihat dari sejak Gibran menjadi calon wakil presiden. Bagaimana Anda mengatakan itu adalah Gibran itu kerakusan politik. Proses politik yang nyata dan jelas dan diakui politik yang nyata dalam seluruh bentuk partai kerakusan. politik pendukung. Bangsa ini melihat Gibran tidak punya kapasitas menjadi wakil Kapasitas dan presiden. kapabilitas mana? Apakah Anda lebih baik pada Gibran? Saya sudah menyatakan saya lebih baik daripada Jokowi dan lebih baik dari Gibran. A few moments later. Nah, ini parah nih. Nah, ini parah nih.
a few moment later. Inikah orang yang mengaku lebih baik daripada Gibran, lebih hebat daripada Gibran? Kasus cuitan Allahmu lemah, ya, didakwa bikin keonaran, ex napi penistaan agama, ya kan? Aduh, kok bisa gitu loh? Kok bisa para pembenci Pak Jokowi ini rata-rata, ya kan? Rata-rata para pembenci Pak Jokowi itu mantan napi gitu loh. Dan kebanyakan foto loncat itu loncat ke partai mana aja, ya kan? Udah gitu ngaku lebih baik ke muncung kau itu. Lanjut. Saya lebih baik dari Gibran. Boleh diadu saya sama Gibran. Dan kerakusan politik Jokowi itu. Baik dari mana Pak Ferdinand? Ya, bukankah Anda tanggal 19 April tahun 2022 Anda menista agama orang lain? Anda tercatat di sana melakukan tindak pidana. Padahal Anda itu seorang dewan pada waktu itu. Di mana kamu baiknya daripada Pak Gibran? Jadi boleh kita botak, tapi hasil pola pikir itu yang bermutu. Anda botak hanya mengarang dan mengarang, ya. Anda itu bisa menebak semuanya, seperti Anda menebak Effendi Simbolon, ya, Marwara Sirait. Bisa Anda geser dengan lidah, nggak bisa. Makanya Anda sampai saat ini tidak ada jabatan. Sudah. Orang yang sudah pernah terpidana berarti orang yang tidak baik. Jelas itu ya. Tanggal 19 April 2022 kasus Anda masih terpampang di situ. Sudah, gak usah banyak bicara. Lebih baik pulang ke Sumatera Utara, ke Danau Toba sana, tanam kopi, tanam jagung, tanam singkong. Ya, itu lebih baik. Gak usah banyak ngomong lagi. Udah pulang ke Danau Toba sana, tanam jagung, tanam singkong. Aduh. Ya, ngelihat komentar-komentar netizen itu emang menurut saya sangat-sangat ya hiburan gitu teman-teman ya. Kalau komentar politisi, pengamat itu sudah bisa ditebak arahnya kemana, ya kan. So akademis muter-muter nggak jelas ya. Sesuatu hal yang mudah menjadi rumit gitu loh. Tapi kalau netizen itu komentarnya itu sangat alamiah, alami sekali gitu loh. Ya, saya sependapat ya, suruh pulang kampung aja ke sana ke Danau Toba, suruh tanam jagung atau tanam singkong. Ada aja. Lanjut. Saya lebih baik dari Gibran. Boleh diadu saya sama Gibran. Dan kerakusan politik Jokowi itu. Waduh, makin hari mantan napi makin ngeri, makin berulah lagi. Ada Ferdinand Hutahian, ada Roy Suryo, ada Bambang Tri, ada Sugi Nur. Waduh. Kelompok persatuan napi, mantan napi. Mending bikin begitu aja lah. Mending bikin forum gitu aja, bikin grup WhatsApp tuh. Persatuan mantan napi melawan Jokowi. Ngeri ini. Ngeri. Ya, saya sepakat ya. Ya, bikin grup WhatsApp para pembenci Pak Jokowi ya, dengan latar belakang ya mantan napi, narapidana. Ada aja ya yang kelakuan para pembenci Jokowi ini. Ya kan, semakin kau itu semakin bacot, semakin menyerang, menghina, mencaci, memaki, memfitnah Jokowi dan keluarganya. Aibmu itu semakin terbongkar. Ya, yang orang-orang mungkin hanya sebagian kecil yang tahu bahwa kalian itu memiliki latar belakang mantan napi gitu ya. Akhirnya tahu semua ya kan, Subhan Palal ya kan. Maling Panji. Kemudian yang barusan tadi, aduh semuanya mantan napi. Astagfirullahaladzim. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah.
Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.